Kesabaran adalah kunci dari semua kebijaksanaan. Bersabarlah ketika kamu masih berproses. Lalu hargai proses tersebut, bukan hanya hasilnya. Karena apa yang kamu beri itu yang akan kamu terima. Dalam halnya merakit PC, kesabaran juga jadi proses yang sulit ya bagi kita para pejuang tabungan. Nabung, ngirit, dan seterusnya. Tapi percaya deh sob, kalau kamu konsisten, hasilnya nggak akan ngecewain kok. Kayak rakitan PC subscriber Tomatek asal Medan ini. Dengan budget 5 juta yang menjadi banyak pilihan orang-orang merakit PC. Karena di harga segini, sebenarnya udah pas aja sih buat kebutuhan ini dan itu. Yuk kita kepoin komponennya. Kita awali dulu dengan yang mantep-mantep, yaitu Segotep alias Segotep. Sebenarnya ini casing keluaran lama, tapi masih laris manis sampai saat ini, yaitu Segotep Gremlin 1. Casing ini merupakan casing compact dengan dukungan luas dan tentunya menggunakan side panel model Engsel. Desain seperti ini akan memudahkan pengguna ketika mau bersih-bersih. Selain itu, bagian depannya juga udah full mesh, yang artinya sangat baik untuk airflow-nya. Tapi sayangnya tanpa dust filter ya. Sedikit cerita nih teman-teman. Dulu Segotep Gremlin ini harganya ada di bawah 400 ribu. Tapi kalau sekarang ini ada di sekitar 480 ribuan. Kenapa gitu? Karena dalam paket pembeliannya ini sudah free 3 buah fan ARGB Segotep NR12. Yang modelnya Infinity Mirror gitulah. Walau saya pribadi kurang suka sama model fan-nya. Tapi mungkin di sini ada yang suka ya. Oke lanjut. Bagian front panel ada di atas samping, standar aja. Dash filter di bagian atas ada satu dan di bawah PSU ada satu. Ketebalan kacanya sendiri cukup aja, nggak tipis, nggak juga badag. Untuk dukungannya sendiri, casing ini bisa muat Mobo MATX hingga 4 slot RAM. Tinggi CPU cooler bisa sampai 160 mm. Rata-rata air tower bakal masuk. Panjang VGA maksimal 340 mm. VGA 3 fan aman-aman aja. Fan casing 12 cm, di depan bisa 2 buah, di atas 2, di belakang 1. Untuk I/O water cooling bisa 240 mm di bagian depan. Ruang kabel manajemen udah oke dong pastinya. Walaupun casing ini compact, tapi nggak pelit soal ruang dan lubang-lubangannya. Oh ya, BTW si fan casingnya ini sudah diisi chain ya, jadi nggak perlu lagi beli splitter tambahan buat sambung menyambung. Nah, sebagai tambahan karena pakai fan ARGB, di sini saya nggak pakai controller ARGB yang pada umumnya ya, melainkan pakai SATA ARGB dongle dari Techware, yaitu sebuah controller mini alias simple yang dayanya cuma dari power SATA doang. Jadi nanti kalau mau ubah-ubah warna tinggal pencet tombol ini aja. Tapi bang, masa kalau mau ubah warna harus buka dulu casingnya? Tenang sob, bisa diakalin kok. Dia punya opsi ganti warna via tombol restart atau via tombol RGB kalau casingmu menyediakan. Colokin aja dua pin di sini. Jadi nanti kalau mau ganti mode itu tinggal pencet tombol restart aja, udah beres. Ini alternatif buat kamu yang pengen pakai ARGB tapi gak mau pakai controller ARGB karena kemahalan. Buat harganya sendiri cuma di 35 ribuan aja. Tapi ingat, dongle ini bisa kamu pakai kalau fan casing kamu itu sudah diisi chain ya. Pada rakitan 5 juta, opsinya fleksibel banget. Tapi di sini pemilik PC pengen pakai dari kubu merah. Mobo yang dipilih yaitu ASRock B450M HDV. Sebuah mobo low budget dari ASRock dengan seri HDV adalah salah satu yang terlaris di pasaran. Satu aja sih alasannya, yaitu murah. Udah gitu aja. Karena kalau bicara soal fitur sih ya standar aja, semuanya asal ada. Tapi ambil B450M itu karena bisa support 2000 series hingga 5000 series. Jadi benar-benar fleksibel banget. BTW B450M itu masih PCIe 3 ya sob, belum Gen 4. Untuk harganya sendiri ada di sekitar 900 ribuan. Prosesor minimal A4 yang sering saya sarankan yaitu Ryzen 5 2600. Dilihat-lihat prosesor ini harga secondnya makin turun sih. Yang mana itu jadi kabar baik juga buat kita yang mau rakit kere-hore. Karena prosesor ini masih bisa menjadi andalan untuk gaming maupun multitasking di harga murah. Sementara pakai ini dulu gak apa-apa, misal kedepannya mau upgrade ke 5000 series gitu ya. Punya 6 core 12 thread dengan electric cache di 16 MB menurut saya udah lebih dari cukup. Karena mengingat harganya yang kini udah sentuh 600 ribuan untuk second versi tray.
Kalau teman-teman hoki mungkin bisa dapetin tuh yang harganya di 500 ribuan. RAM yang datang kali ini nggak mainstream lagi dong, yaitu Lexartor. Dulu saya pernah pakai RAM ini di rakitan subscriber. Setelah sekian lama absen, akhirnya bisa punya kesempatan lagi buat dipakai. Kalau aja ya, RAM ini stoknya sebanyak Adata atau Tim, sama harganya juga mirip-mirip. Percayalah, saya bakal setia pakai RAM ini. Hehehe. Sebenarnya nggak ada alasan khusus sih, karena yang namanya RAM DDR4 standar aja. Di sini pakai yang 2x8 GB 3200 MHz. Mungkin perbedaan signifikannya dari bahan dan desainnya aja ya. Yang menurut saya sendiri, desain Lexar itu selalu cakep. Buat harganya sendiri, RAM ini sayangnya masih ada di atas 500 ribuan. Karena saya fanboy Lexar, maka storage yang dipilih dari Lexar lagi, yaitu Lexar NM620 kapasitas 256 GB. Untuk kapasitas sendiri sih ini udah minimal ya buat zaman sekarang. Karena biar nggak sesek-sesek banget lah, masih ada ruang buat simpan 1-2 game. Buat Lexar NM620 ini punya klaim speed read up to 3500 Mbps dan speed write up to 2400 Mbps. Tentunya masih PCIe 3 ya. Garansinya sendiri standar aja di 5 tahun. Sekali lagi, desainnya ini yang saya suka banget. Stiker grab hand-nya hitam dan lumayan tebal. Harganya sendiri NVMe ini ada di 320 ribuan. Hampir aja saya kelupaan. Dan sebenarnya nggak mau banget sampai lupa ya. Yaitu kehadiran HDD Gacha 500 GB ini. Yah, satu hal yang pasti rakitan kalau ada HDD Gacha suka bikin senyum-senyum sendiri gitulah. Karena dengan bayar 85 ribuan, kamu bisa nyimpan file bejibun. Cooler yang digunakan di sini dari Deepcool AG200. Jujur saya bingung sih pilih cooler murah meriah tapi tetap punya desain yang lumayan bagus. Ya udahlah pilih aja dari Deepcool. Walau sebenarnya cooler ini adalah cooler yang biasa aja. Mulai dari dukungan soketnya, punya 2 buah heat pipe, ukuran fan-nya sendiri di 9 cm. Ya nggak ada yang bisa banyak dibahas sih sebenarnya karena cooler ini emang biasa aja. Satu yang saya paling gak suka sih paling cara pemasangannya ya. Kalau di AM4 itu harus dijepit. Ini jujur nyusahin sih. Buat harganya sendiri ada di sekitar 170 ribuan. VGA 1000 umat yang bisa diandalkan di segala situasi, yaitu GTX 1660 Super dari FGA. Alasan VGA ini banyak dipilih sih nggak lain nggak bukan karena memang all-rounded. Mau dipakai gaming udah bisa banget di 1080p, dipakai editing juga gacor, dipakai live streaming juga lancar banget. Makanya VGA ini laris manis dan masih banyak dicari. Spek singkatnya sendiri punya VRAM 6 GB GDDR6 dengan clock di 1530 MHz. Bisa boost hingga 1830 MHz dengan TDP di 125 Watt. Butuh 1 kali 8 pin power. Mulai dari spek hingga TDP yang gak begitu boros, VGA ini jadi VGA aman untuk dipakai di segala situasi. Untuk kondisinya sendiri, FGA di sini dalam kondisi yang sangat baik ya. Debunya minim, fisiknya juga cukup mulus. Kalau teman-teman sering pantau marketplace, GTX 1660 Super ini makin hari sedikit demi sedikit makin turun nih harganya. Walau emang beberapa masih ada yang jual mahal. Contohnya saya bisa dapatkan VGA mulus dengan kondisi full set ini di harga 1,6 jutaan. Power supply yang dipakai? Ya tahulah ya. Tar dulu. Sebelum kalian berkomentar, saya mau kasih tahu. Kalau sebenarnya PSU ini bisa jadi PSU kere-hore dengan standar baru loh. Karena harganya yang ada di sekitar 500 ribuan, kamu bisa dapat 550 watt 80 plus bronze resmi. Garansinya juga 6 tahun. 500 ribu bisa dapat banyak. Satu hal lagi nih, ini sudah full range. Jadi Segotep BN550 ini merupakan varian baru dari jajaran PSU Segotep BN series yang sebelumnya hanya ada di 650 watt dan 750 watt. Nah, buat yang mau ngejar murah tapi tetap jaga kualitas, bolehlah lirik power supply ini. Karena 550 watt sudah lebih dari cukup kalau rakitan PC-nya kayak gini. Oke, setelah banyak mengoceh tentang part yang digunakan, berapakah total harga yang dikeluarkan untuk semua komponennya? Untuk total harga yang dibutuhkan pada rakitan PC ini yaitu 5,2 juta. Kembalian dikit lah. Saya mau sedikit cerita nih teman-teman. Jujur ya,
Banyak yang bertanya pada saya rakitan PC di budget 5 jutaan. Karena saking banyaknya yang bertanya, saya jadi berasumsi. Rata-rata dari kita, terutama orang-orang yang menabung, itu mereka incer PC yang budgetnya kurang lebih 5 juta. Saya sedikitnya mulai paham sih, karena emang budget segini udah pas banget, entah dari prosesornya maupun VGA-nya. Listriknya juga nggak begitu boros-boros amat. Jadi kayak udah titik aman gitulah. Tapi soal menyoal harga, tentunya semua bisa dikembalikan kepada masing-masing ya. Mau dibuat lebih murah, bisa. Mau dibuat lebih mahal lagi, juga monggo. Yuklah langsung aja kita rakit PC ini. Jujur selama perakitan saya nggak menemukan kesulitan, kecuali di pemasangan CPU cooler ya, yang sedikit effort karena penguncinya itu keras banget. Untuk sisanya seperti kabel manajemen ini sih aman pakai banget, karena ruang maupun lubang-lubangannya sangat memadai untuk kita atur-atur kabel. Space antara PSU dan HDD pun masih lumayan lega, jadi bisa dipakai buat kandang ular alias tumpukan kabel-kabel sisaan. Buat looksnya sendiri sih selera ya, tapi saya pribadi emang lebih suka casing model mesh plus engsel kayak gini. Selain airflow-nya yang lancar jaya, juga nantinya kalau mau bongkar pasang atau sekedar bersihin komponen itu nggak repot, bongkar side panelnya. Minim pecah juga sih dibanding yang baut. Yuklah kita tes performa PC 5 juta ini. Berikut spesifikasi CPU dan GPU yang digunakan. Pada Cinebench R23, si Ryzen 5 2600 ini masih struggling, mendapatkan single core di 936 dan multi-core di 6961. Sebenarnya skor ini ada di kategori yang cukup aja sih, dipakai gaming kompetitif masih ngangkat, dipakai multitasking juga masih bisa. Walau nggak mungkin sekenceng gen-gen baru ya. Buat suhunya sendiri, si Deepcool AG200 ini masih bisa handle dengan aman. Suhu maksimal yang dicapai ada di 63 derajat. Tapi emang pada dasarnya si Ryzen 5 2600 ini bukan tipikal yang panas juga sih. Pada 3D Mark Time Spy mendapatkan overall score di 5858. Dan pada Firestrike mendapatkan skor overall di 14289. Di Unigine Superposition mendapatkan overall score di 11124 dengan rata-rata FPS di 83. Suhu maksimalnya sendiri ada di 71, masih dalam kategori adem. Lalu NVMe Silexar NM620 ini mendapatkan skor yang setengah-setengah gini nih, agak nanggung gitu ya. Read-nya sih sesuai klaim ya, tapi pada write-nya sendiri ini melenceng dari klaim, yaitu di 1500-an Mbps. Kalau read-nya sih udah oke, tapi untuk suhunya sendiri adem banget sob. Pada Tensy Benchmark sih skornya cukup memuaskan ya, karena perpaduan antara Ryzen 5 2600 dan GTX 1660 Super ini ternyata emang cukup cocok. Tapi kalau kasusnya pada gaming, gimana? Apakah akan cocok juga? Yuk mari kita tes di 1080p.
by royal decree. Midnight Phantasmagoria. Gimana nih, para pejuang tabungan? Apakah kalian tertarik dengan spek seperti ini? Melihat hasil benchmark maupun gaming, ternyata sudah cukup memuaskan. Rata-rata skenario akan bisa dijalankan dengan baik. Gaming pun kalau di 1080p udah bisa banyak banget yang lancar sob. Mantap. Pendapat saya pribadi tentang PC ini sih mau di-upgrade ataupun nggak di-upgrade sama sekali bukan jadi masalah. Karena PC ini emang kayak udah jadi standar PC low budget zaman sekarang. Jadi punya PC paling aman tuh ya kayak gini, all-rounded. Tapi itu cuma pendapat saya aja. Apa kamu punya pendapat lain sob? Like video ini kalau kalian suka, gak usah di like juga nggak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang rakitan PC kali ini.